Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Aji yang soleh dan solehah kelas 6? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa belajar, ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah dan yang Pak Aji banggakan, pada hari ini kita akan belajar PAI 1 tentang bab yang keempat, yaitu zakat. Kita akan belajar sama-sama pengertian zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah zakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa di bulan suci Ramadan, yang kelima haji. Yang kita akan pelajari yaitu rukun Islam, kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu membayar zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa yaitu membersihkan, tumbuh, suci atau berkah. Dan menurut istilah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Itu pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah. Hukum zakat sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Berarti hukum zakat adalah wajib bagi kita seorang muslim sebagai seorang muslim yang baik. Oke, macam-macam zakat. Yang kedua, zakat dibagi 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Kita akan bahas yang pertama yaitu zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Yang kedua, mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orangnya. Itu zakat fitrah. Yang ketiga, zakat fitrah waktunya mulai 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri atau sampai menjelang khotib naik mimbar menyampaikan khutbahnya. Yang keempat, dikeluarkan zakat fitrah agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Itu pengertian zakat fitrah. Terus zakat fitrah, syarat wajibnya. Nah, syarat wajib yang wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka masing-masing. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan, ya. Itu yang wajib membayar zakat fitrah. Oke, yang kedua, macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Pengertian zakat mal, yang pertama mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya
apabila telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Yang kedua, dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Ya, itu zakat mal. Ada yang penting zakat mal itu nisab dan haul. Nisab jumlah batasan minimal kepemilikan harta, atau haul keluarnya zakat mal itu setiap tahun sekali. Nah, inilah yang disebut namanya jenis harta dan nisabnya, waktunya. Nah, dan kadar zakat ataupun muzakinya. Contoh, yang pertama jenis harta emas, nisabnya 85 gram, waktunya 1 tahun, kadarnya 2,5%. Nah, dari 85 gram itu. Nah, jadi contohnya zakat mal, misalkan zakat emas. Ya, zakat emas contohnya satu memiliki nisabnya 85 gram baru kena yang namanya nisabnya, wajib membayar zakat mal, yaitu waktunya 1 tahun 1 kali. Besarnya 2,5% dari 85 gram. Contoh emas. Perak 895 gram nisabnya, waktunya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5% dari perak tadi 595 gram. Terus uang simpanan, perdagangan, penghasilan, pertanian, kambing atau hewan ternak, sapi, kerbau atau barang temuan, ya. Ini ya menjadi dasar atau ukuran zakat mal. Ya, harus ada batas nisabnya. Batas nisab, batas kepemilikannya. Waktunya 1 tahun. Rata-rata 2,5% dari kepemilikan nisabnya. Tuh ya, itu namanya zakat mal. Terus, zakat mal syarat wajibnya yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dijakati. 4. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Ya, itu syarat wajibnya zakat mal. Terus, orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut mustahik itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil, yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, yang kelima budak atau hamba sahaya, yang keenam orang yang berhutang atau gharimin, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, yang kedelapan orang yang sedang dalam perjalanan atau yang disebut ibnu sabil. Dasarnya surat At-Taubah ayat 60. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk orang-orang yang berhutang, terus untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Hikmahnya zakat, yang pertama membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Itu ya
materi tentang zakat. Tugasnya PAI 1 kelas 6, tugasnya tertulis, menuliskan, merangkum poin-poin penting materi zakat sesuai dengan video pembelajaran yang Pak Haji telah tadi sampaikan atau di buku paket tambahannya. Kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabil khusus kita sebagai seorang muslim, wajibnya kita membayar zakat ya. Itu aja dari Pak Haji, mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.